Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setan sudah berjanji akan selalu menggoda manusia yang ada di muka bumi ini. Kita tidak akan terlepas dari godaannya dan buat kita terpancing untuk melakukan perbuatan dosa. Sekali saja kita mengikuti rayuan setan, maka diri kita akan menjadi pendosa yang susah keluar dari jalan tersebut. Siapa saja akan terkena godaan dari setan, bahkan ahli ibadah sekalipun akan digoda oleh setan untuk meninggalkan keimanan serta ketakwaannya. Dengan segala kekuatannya, hal tersebut bisa saja terjadi. Semakin besar keimanan seseorang, maka akan semakin besar juga godaan yang diberikan oleh setan. Bahkan dalam satu kisah, ada satu ahli ibadah yang termakan rayuan setan dan meninggalkan keimanannya. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ditipu kisah ahli ibadah yang meninggal bersujud kepada setan, versi dari Magenta Islam. Kisah seorang ahli ibadah yang tergoda setan. Setan akan selalu menggoda manusia, walaupun seorang ahli ibadah pun pasti akan digoda oleh rayuan setan. Salah satu kisah menimpa seorang ahli ibadah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu melaksanakan ibadah di kuil yang jauh dari keramaian. Tidak ada orang yang mampu mengganggu ibadah yang sedang dilakukannya. Sholat tidak pernah putus dan doa selalu ia panjatkan untuk keselamatan diri serta para umat manusia. Salah satu setan putih mencoba untuk merayunya. Ia datang ke tempat di mana sang ahli ibadah berada. Pria ahli ibadah ini pun tidak menggubrisnya. Akhirnya untuk menarik perhatiannya, setan putih itu berpura-pura sholat bersama pria tersebut selama 80 hari. Ia lakukan itu hingga sang pria kagum terhadap setan putih yang menyamar itu. Setelah itu, setan putih pun pergi dan menggoda perempuan cantik yang merasukinya hingga sakit. Saat itu pun berbisik bahwa ada seorang pria ahli ibadah yang bisa mengobati penyakit yang sedang dideritanya. Akhirnya sahabat beriman, keluarganya pun pindah ke dekat tempat ibadah pria itu. Dengan doa yang ia panjatkan, pria tersebut mampu menyembuhkan wanita cantik tersebut. Setelah itu mereka tinggal berdekatan. Pria itu pun mulai jatuh hati kepada wanita cantik tersebut. Setan pun merasuki wanita itu dan membuat wanita itu berpakaian membuka auratnya. Sang pria pun terbujuk rayuan setan untuk menggaulinya. Perzinahan itu terjadi berulang kali hingga wanita ini hamil. Sang pria pun panik. Setan datang lagi dan membisikkan untuk membunuhnya dan menguburkan wanita cantik itu secara diam-diam. Hal ini akhirnya dilakukan oleh pria ahli ibadah tersebut. Perbuatan itu pun akhirnya diketahui oleh pihak keluarga sang wanita. Mereka melaporkan kepada raja, pria ahli ibadah itu dijatuhi hukuman mati. Sesaat hukuman tersebut akan dilaksanakan, setan datang kembali dan membisikkan bahwa ia bisa membebaskannya dengan syarat sang pria harus bersujud kepadanya. Ternyata pria yang tadinya ahli ibadah itu pun menyetujuinya. Ia pun berhasil bebas, namun setelah itu mati dalam keadaan kafir. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Setan selalu ada di sekitar kita. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun tidak boleh takut terhadap setan. Dengan menguatkan keimanan serta ketakwaan, maka diri kita akan bisa menjadi kuat dari godaan yang setan lancarkan. Celah sedikit saja bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Yang perlu kita ketahui bahwa setan akan selalu ada di sekitar kita. Mereka pun bisa membuat wujud yang paling seram ataupun membisikkan rayuannya. Segala cara dilakukan agar manusia terperangkap ke dalam perbuatan dosa, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Setan yang dilaknat Allah itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian jahat yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka
dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya untuk dipersembahkan pada berhala-berhala. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 118-119. Setan akan selalu menggoda keimanan seseorang. Setiap godaan pasti memiliki tingkatnya masing-masing. Jangan sampai diri kita membiarkan hati ini kosong dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bisa membuat diri kita semakin jatuh ke dalam perangkap yang telah dibuat oleh setan tersebut. Setan menjadi musuh umat manusia. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun dilarang untuk mengikuti langkah dari setan. Setiap perbuatan yang didasari oleh niat buruk merupakan jalan menuju neraka yang akan menjadi tempat terakhir di akhirat nanti untuk para pendosa. Semua celah yang ada di dalam diri kita akan dimanfaatkan untuk menyesatkan diri kita ini, menjauhkan kita dari Allah Ta'ala, membuat kita melakukan banyak perbuatan dosa dan kehilangan keimanannya. Hal ini pun tentunya sangat merugikan kita semua. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jika kita mengikuti rayuannya, maka dosa yang amat besar akan kita terima. Setan akan membutakan mata kita, menumpukan pikiran kita, serta membekukan hati, sehingga diri kita sangat jauh dari Allah Ta'ala. Mereka pun tidak akan bertanggung jawab jika diri kita masuk ke dalam neraka, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Sesungguhnya sahabat beriman, setan sangatlah menyesatkan. Hukuman untuk pezina. Dari kisah tadi, pria ahli ibadah termakan rayuan setan untuk berzina. Dalam Islam sendiri, perbuatan zina merupakan dosa yang sangatlah besar. Neraka akan menjadi tempat bagi para manusia yang senang melakukan perzinahan. Siksaan api neraka yang dirasakannya selama di akhirat nanti, hal ini pun digambarkan dalam hadis. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka pun menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam ajaran Islam sendiri, kita pun sudah diajarkan untuk menjauhi perbuatan zina, karena hawa nafsu yang ada di dalam diri kita juga bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah berani mendekati perbuatan zina jika tidak ingin masuk ke dalam neraka dan menjadi golongan pengikut setan. Apakah kalian sudah meningkatkan keimanan serta ketakwaan sahabat beriman?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.